Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Religi Kemenak DIY, jumpa lagi bersama saya Farah dalam podcast Sukonandi 8. Kali ini tamu kita sangat spesial dan juga istimewa. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Kakanwil Kemenak DIY, Dr. Haji Ahmad Bahij SHM Hum. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Farah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Bapak karena di tengah mungkin kesibukan Bapak tetap menyempatkan hadir dalam podcast sesi kali ini. Sebelumnya Sobat Religi, kami pertama-tama mengucapkan selamat kepada Bapak menjadi jajaran pejabat yang pertama melaporkan harta kekayaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK per tanggal 31 Desember tahun 2025. Baik, langsung saja ya Pak, kita mulai. Ya, silakan. Oke. Baik, Bapak. Menurut Bapak, apa makna sesungguhnya pembangunan zona integritas terkhusus di lingkungan Kanwil Kemenak DIY ini Pak, begitu? Ya, pembangunan zona integritas di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya adalah membangun bagaimana kita ASN sebagai abdi negara di dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu kita benar-benar mengedepankan integritas, ya. Dan ini maknanya luas, integritas itu maknanya sangat luas. Tidak hanya terkait tentang bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang dilarang menurut hukum, menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, tetapi bagaimana kita bersikap positif atas hukum, etika, moral yang harus dikedepankan kita selaku aparatur sipil negara. Itu makna yang terdalam dari bagaimana kita harus membangun zona integritas di Kanwil Kementerian Agama. Baik, nah berangkat dari situ ya Pak. Ya. Bagaimana langkah awal yang ditempuh Kemenak DIY ini dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, Ya. dan juga wilayah birokrasi bersih melayani atau lebih sering disebut dengan WBBM ini Pak? Ya. Gitu. Ya, jadi di dalam membangun WBK dan WBBM di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentu ini bukan usaha yang baru. Semenjak saya ditugaskan di sini per Juli 2024, WBK WBBM yang itu sudah menjadi perintah atau amanat dari negara kita untuk setiap instansi yang ada di Republik Indonesia, negara kita, maka kami pun tidak menemukan hal yang baru bahwa baru mulai saya bertugas di sini WBK WBBM itu ada, tetapi sudah sejak dulu. Bahkan itu menjadi ruh kita sebagai aparatur sipil negara untuk siap melayani, menjadi instansi, menjadi aparatur sipil negara yang bersih. Maka ketika kemudian saya ditugaskan ke Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta per Juli 2024, ini kami hanya melanjutkan dan mungkin mengambil sisi-sisi yang itu belum dilakukan dan menguatkan yang sudah kuat, menguatkan yang sudah ada. Saya sangat percaya bahwa para aparatur sipil negara di Kanwil Kementerian Agama DIY sudah mempunyai sikap-sikap yang itu tadi, bagaimana harus bersikap WBK dan WBBM, sudah tahu. Tetapi ini perlu kita perkuat kembali agar makna integritas memang menjadi ruh yang benar-benar menjadi jiwa kita seorang pelayan abdi negara itu. Oke, jadi memang sudah ada, cuman kita nanti tinggal memperkuat kembali gitu ya Pak ya? Apa yang sudah ada. Oke, baik. Nah, Bapak, jadi kami pernah mendengar ya, pembangunan ZI ini menurut Bapak bukan hanya sekedar cap atau stempel gitu. Nah, itu boleh dijelaskan nanti ya Pak kepada Sobat Religi Kemenak DIY, dan sejauh mana komitmen para pimpinan dan juga mungkin pegawai Kemenak DIY ini dalam menerapkan prinsip-prinsip zona integritas gitu Pak? Ya,
eh, istilah WBK WBBM ini tidak hanya menjadi stempel saja, tidak hanya menjadi cap atau menjadi sebuah piagam bahwa instansi kita telah memperoleh predikat WBK WBBM. Akan tetapi ini sudah, sekali lagi, ini sudah menjadi ruh kita sehari-hari, dan itu seharusnya setiap ASN dimanapun berada, di instansi manapun berada, itu harus sudah punya sikap itu. Dan di dalam membangun itu kan tentu tidak hanya membangun orangnya. Iya, betul. Kalau saya mengambil teorinya dari Lawrence Friedman, ya, saya boleh menyampaikan teorinya Lawrence Friedman itu di dalam penegakan hukum, ya, di dalam law enforcement sebagaimana integritas, zona integritas, maka kita paling tidak ada 3 hal yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah sistemnya, ya. Saya kira sistem itu sudah dibangun oleh negara, bagaimana instansi itu bisa berintegritas. Dari sistem, dari peraturan perundang-undangan, dari regulasi sudah dibangun, ya. Artinya sistem itu sudah disediakan, sudah dijadikan patokan bagaimana sebuah instansi itu bisa WBK WBBM. Itu yang pertama dari sisi sistem. Kemudian yang kedua dari sisi struktur. Nah, sisi struktur ini menjadi hal yang sangat penting. Sistem tanpa struktur tidak bisa jalan. Struktur atau kelembagaan inilah yang nanti akan menggerakkan sistem yang ada di dalam sebuah kementerian, termasuk di Kanwil Kementerian Agama DIY, ada struktur yang ingin mendorong juga bahwa WBK WBBM akan diberlakukan di sini atau telah diberlakukan di sini. Tanpa adanya dukungan dari struktur yang ada, dari tingkat pimpinan, kemudian di bidang, kemudian di Pembimas, bahkan sampai di KUA, ya, kantor Kementerian Agama kabupaten kota pun sama, melakukan hal yang sama. Jadi struktur ini adalah hal yang sangat penting untuk menggerakkan bagaimana sikap-sikap pembangunan zona integritas itu bisa kita laksanakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah kultur. Nah, kultur. Budaya berintegritas ini harus ditopang, ya, harus diadakan, harus diwujudkan, karena sebenarnya para pendahulu kita itu juga sudah mengajarkan, walaupun mungkin istilahnya mungkin belum menggunakan kata integritas itu. Tapi para pendahulu kita di Kementerian Agama sudah mengajarkan kepada kita, bahkan mungkin guru-guru kita, ya, mengajarkan kita, orang tua kita mengajarkan kita bagaimana kita menjadi seorang abdi negara yang baik. Lah, kultur ini perlu kita bangun, ya, perlu kita jaga agar sistem yang sudah ditetapkan, kemudian struktur yang ada di kementerian ini benar-benar bisa berjalan di tengah-tengah budaya kultur yang berintegritas. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia, ya, disitulah kemudian kulturnya. Kalau kita melihat bahwa kultur yang baik nanti akan mewujudkan ASN yang baik, maka disitulah arti pentingnya. Jadi 3 hal ini tidak bisa kita lepaskan, adanya sistem, kemudian adanya struktur, dan adanya kultur untuk bersama-sama membangun, bertujuan bagaimana zona integritas itu bisa kita wujudkan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kantor wilayah Kementerian Agama DIY. Demikian, Mbak Farah. Baik. Tadi ada 3, yaitu sistem, struktur, dan juga kultur. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira apa saja strategi program yang telah dijalankan untuk memperkuat integritas birokrasi dan pelayanan publik di dalam lingkungan Kanwil Kementerian Agama DIY ini, Pak? Ya. Program. Strateginya adalah di samping kita mengikuti sistem yang sudah ditetapkan, kita harus mengedepankan sistem uswah, ya.
Baik. atau memberikan teladan. Oke. Jadi para pimpinan, baik saya selaku kepala Kanwil maupun para kepala bidang, pembimas, kepala kantor wilayah, kepala-kepala KUA, itulah mereka-mereka yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin di kantornya masing-masing. Lah pemimpin ini harus memberikan contoh, memberikan uswah bagaimana sikap-sikap yang berintegritas itu. Salah satu tadi yang disampaikan Mbak Farah di awal bahwa saya melaporkan mungkin paling awal ya di Kementerian Agama ini bukan hal yang baru ya. Sejak 2023 ketika setiap ASN, setiap eselon 2 melaporkan hartanya kepada melalui LHKPN, maka di awal pun 2023, 2024, 2025 saya laporkan setiap tanggal 31 Desember. Ini dalam rangka melaporkan, tetapi melaporkan ini sifatnya administratif, tetapi tujuan kami tidak hanya seperti itu, bahwa kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh kepada semua ASN. Kita melakukan administrasi tentang pelaporan itu dalam rangka bahwa kita memberikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat ya, dan ini nanti bisa diikuti oleh yang lain begitu. Kemudian yang kedua, saya juga selalu melaporkan gratifikasi atau pemberian-pemberian yang berasal dari luar, yang ini saya tidak tahu ini apakah regulatif atau tidak, maka kemudian saya melaporkan melalui gratifikasi online atau GOL, aplikasi yang disediakan oleh KPK. Dan alhamdulillah sejak sebelum saya di Kanwil, Kementerian Agama DIY, saya di Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, saya juga melakukan hal yang sama. Kalau misalnya tidak ada kesempatan atau tidak ada kekuatan atau apalah ya yang kemudian kita bisa menolak, maka kita laporkan melalui aplikasi itu agar ini dinilai nanti oleh KPK apakah ini termasuk gratifikasi atau tidak. Dari sekian banyak, mungkin sudah 10-an kali saya melaporkan, itu ada yang dikembalikan lagi ya. Dari KPK dikembalikan lagi bahwa ini bukan termasuk gratifikasi, tapi ada juga yang ini termasuk gratifikasi, maka kemudian barang-barang itu kemudian saya serahkan ke KPK. Ini sebagai bentuk uswah supaya ini bisa diikuti yang lain, bahwa sesuatu itu kalau kita terima dan kita ragu ini termasuk gratifikasi atau tidak, maka kemudian kita laporkan, kita nilai bahwa ini termasuk atau tidak itu kepada lembaga yang berwenang. Begitu Mbak. Baik, wah luar biasa sekali ya Sobat Religi. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, di dalam pembangunan zona integritas ini pasti membentuk sebuah tim begitu ya Pak. Ya. Nah, lalu apa peran tim pembangunan zona integritas dan juga agen perubahan dalam mendukung implementasi ZI di satuan kerja? Namun jawaban disimpan dulu, kita lihat sejenak dulu ya Bapak. Baik, Sobat Religi, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan kami, kita akan melanjutkan obrolan dengan Bapak Ahmad Bahij. Baik Bapak, sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, apa peran tim pembangunan zona integritas dan agen perubahan dalam mendukung implementasi ZI di satuan kerja? Begitu ya, Pak. Di dalam membangun zona integritas ini tidak bisa pribadi-pribadi ya. Betul. Tapi jelas ini harus ada kekompakan dari semua tubuh di dalam organisasi, termasuk di Kanwil ya. Nah, di dalam membangun itu tubuh yang semua mempunyai peran masing-masing di dalam pembangunan zona integritas, maka kemudian dibentuk tim ZI yang baru saja kemarin saya tetapkan kembali, saya perbarui, agar apa? Masing-masing tim mempunyai tugas di bidang masing-masing. Ada pengawasan, ada kelembagaan, dan masing-masing yang ini nanti mempunyai tanggung jawab
sendiri-sendiri di dalam pelaksanaan tugas membangun zona integritas di Kanwil DIY. Nah, kalau kemudian ini sudah dibentuk, kita harapkan nanti masing-masing tim ini akan menggerakkan sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan bidangnya, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu membangun zona integritas. Nah, antara tim satu dengan tim yang lain di dalam periode-periode tertentu ini berkumpul untuk kemudian melihat dari capaian, kemudian yang kedua melihat dari aspek yang masih ada lubang-lubang yang perlu dikuatkan. Nah, inilah yang kemudian perlunya tim melakukan koordinasi sampai kemudian pada waktu titik terakhir, misalnya karena ada tuntutan tadi untuk status WBK WBBM, maka kemudian tim ini pun harus melakukan proses-proses administrasi yang harus kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Oh, baik. Jadi harapannya juga tim ZI ini bisa lebih terorganisir begitu ya, Pak, Betul. Ya, untuk mencapai tujuan yang sama sebenarnya gitu. Baik, Pak, untuk selanjutnya nih, Pak. Dalam pemberitaan, Bapak menekankan pentingnya dampak nyata program yang menyentuh masyarakat. Nah, bagaimana prinsip ini dijalankan dalam konteks zona integritas ini, Pak? Membangun zona integritas itu tidak bersifat administratif. Ya, sekali lagi, zona integritas itu tidak hanya bersifat administratif dan hanya sepanjang piagam atau stempel. Kita sebagai aparatur sipil negara harus memberikan layanan keagamaan, ya, layanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat. Maka di dalam proses memberikan layanan ini pun dalam kerangka zona integritas. Seorang ASN, ini salah satu contoh misalnya, seorang ASN ketika memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat yang berintegritas, ya, itu adalah bagaimana membangun layanan keagamaan yang disediakan atau yang diamanatkan kepada Kementerian Agama itu mengedepankan integritasnya. Nah, inilah yang kemudian saya maknai bahwa zona integritas itu adalah berdampak nyata langsung kepada masyarakat. Jadi kita memposisikan sebagai khodimul ummah. Apa khodimul ummah? Kita memposisikan sebagai pelayan masyarakat. Kalau dulu zaman kolonial dulu seorang pejabat, seorang aparat itu memposisikan sebagai amtenar, ya. Amtenar apa? Dia sebagai orang yang butuh dilayani oleh masyarakat. Ini tidak boleh terjadi hari ini. Kita harus memberikan layanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dan mereka itulah kira-kira kita anggap sebagai tuan kita gitu. Kita hanya sebagai pelayan, apa yang mereka butuhkan, apa mereka yang temui kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala apa di dalam layanan itu kita penuhi. Lah, dengan demikian layanan yang akan kita berikan itu memberikan manfaat langsung, berdampak langsung kepada masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Itulah maknanya. Baik, Pak. Melanjutkan dari situ ya, Pak. Bagaimana Kemenak DIY ini sendiri itu memastikan transparansi dalam layanan publik termasuk dalam mungkin pengelolaan anggaran dan juga informasi kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Oke, di dalam proses menjalankan pemerintahan termasuk di Kementerian Agama ada hal-hal yang harus dilaksanakan, diberikan kepada masyarakat bahwa itu adalah hal-hal yang informatif, artinya bisa diakses oleh masyarakat, ya. Kemudian layanan-layanan apakah yang disediakan oleh Kementerian Agama berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tahu bahwa Kementerian Agama memberikan layanan seperti ini, gitu. Misalnya di kantor-kantor Kementerian Agama baik di Kanwil maupun di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, di KUA, di madrasah ataupun satker-satker yang ada di Kementerian Agama. Layanan apakah yang bisa mereka berikan kepada masyarakat? Maka masyarakat pun harus diberitahu. Cara memberitahunya bagaimana? Di kantor-kantor itu
ada tulisan Ya. atau entah itu melalui online atau melalui media kita bahwa kita melayani hal-hal seperti ini yang kemudian masyarakat bisa dibantu hal-hal layanan-layanan itu di kita. Bahkan ini salah satu contoh. Kementerian Agama sekarang tidak melayani terkait tentang haji karena sudah ada Kementerian Haji. Tetapi masyarakat masih banyak yang bertanya tentang bagaimana urusan haji, bagaimana pendaftaran haji, bagaimana pelunasan haji, kemana? Ke Kementerian Agama. Tetapi kita tidak membatasi bahwa oh ini bukan urusan Kementerian Agama, ini kok kementerian lain, tidak. Nah, kita memberikan hal yang bisa kita ketahui kepada masyarakat, termasuk menyampaikan kepada masyarakat itu bahwa urusan haji tidak lagi di Kementerian Agama tetapi di Kementerian Haji, tetapi sependek atau sebatas yang kita ketahui bahwa untuk pelunasan seperti ini, untuk pendaftaran seperti ini. Jadi tetap kita layani lah ya. Kita layani karena masyarakat taunya ya haji itu ada di Kementerian Agama gitu. Kita tetap layani seperti itu. Betul. Itu contohnya Mbak ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya masih ada yang menanyakan haji itu kita memberikan informasi mungkin pemahaman kita dan tetap memberikan info juga ya Pak ke masyarakat. Betul ya. Kan kita melayani masyarakat itu tidak hanya sebatas apa yang amanat ke kita. Misalnya ada orang bertanya kepada kita jalan mau ke Malioboro mana, itu kan bukan urusannya Kemenak gitu. Tetapi ya kita tetap kita berikan, kita beritahu oh jalannya ke sana. Seperti itu contohnya ya. Jadi kita berikan informasi yang tentu informasi yang harus benar ya. Informasi yang memang itu bersumber dari valid begitu ya, yang sahih, sehingga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu adalah informasi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lembaga atau kementerian yang berwenang. Baik Bapak. Lanjut Bapak, ini terkait dengan pengawasan begitu. Nah, bagaimana peran pengawasan internal maupun eksternal dalam menjaga kualitas pembangunan ZI di Kemenak DIY ini Pak? Pengawasan. Ya, di setiap kementerian itu ada pengawasan yang melekat ya atau waskat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Akan tetapi Inspektorat Jenderal ini kan berada di Jakarta, Mas, Mbak ya. Lah, kita yang ada di wilayah tentu kita juga saling memberikan pengawasan, termasuk di dalam ZI ini, tim ZI ini ada bidang pengawasan juga. Betul. Yang kita juga bisa memberikan pengawasan antar bidang agar bahwa kita itu juga saling diawasi. Ini dari sisi internal. Dari sisi eksternal pun sama. Ada Badan Pengawas Keuangan di dalam melakukan bagaimana proses pelaksanaan dari keuangan di Kementerian Agama, khususnya di Kanwil DIY. Itulah pengawasan yang dilakukan. Jadi intinya pengawasan baik itu internal maupun eksternal, maka itu sudah disediakan. Tetapi yang menjadi penting, Mbak, bagaimana kita itu melakukan hal tanpa adanya pengawasan pun kita sudah melakukan hal yang benar. Ya seolah-olah kita sebagai seorang beragama ini, di dalam ajaran agama kan kita juga diawasi oleh malaikat. Betul. Ada rokib, ada atid yang selalu mengawasi kita. Tetapi ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk menjalankan ini tugas-tugas di Kementerian Agama, kalau kita sudah menjalankan dengan benar, kita tidak perlu takut atau kita itu melaksanakan hal benar karena diawasi. Tidak seperti itu. Kita harus mempunyai semangat, mempunyai etos kerja bahwa kita itu melakukan pekerjaan dengan benar. Diawasi atau tidak, itu yang penting ya. Kalau kemudian kita sudah mempunyai niat yang ikhlas, niat yang baik ya, bahwa kita menjalankan dengan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita, tentu pengawasan ini menjadi hal yang bukan yang menakutkan bagi kita, tapi justru kita lebih kuat lagi bahwa apapun kita melaksanakan tugas di dunia ini, kita bertanggung jawab kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali ya, sobat religi. Baik Bapak, lanjut Pak. Tadi Pak, Bahij ini sering menyebutkan integritas begitu ya Pak. Nah, dalam memperkuat integritas ini, apakah Kemenak DIY itu bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPK atau mungkin instansi pemerintah lain atau tidak begitu Pak? Ya, untuk membangun zona integritas tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Di samping ada Inspektorat Jenderal kalau di internal, kemudian ada BPK, tetapi kita pun juga bekerja sama, bahkan ini di tingkat pusat. Kita bekerja sama dengan Kejaksaan Baik. Agung yang Oke. itu di breakdown kalau di tingkat wilayah dengan Kejaksaan Tinggi. Termasuk ketika di pusat ada kementerian bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oke. Polri, maka di tingkat wilayah pun sama. Ada hal-hal yang perlu kita kerjasamakan dengan aparat penegak hukum agar apa yang kita lakukan itu memang sudah benar, ya, menurut perhitungan, menurut ketentuan yang para aparat penegak hukum itu lebih tahu dari sisi koridor hukumnya, begitu. Jadi dengan kerjasama seperti ini, pekerjaan kita akan lebih mudah, ya, lebih mudah. Kemudian kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, begitu. Karena aparat penegak hukum juga sudah menangkap, sudah memahami, sudah menilai bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Nah, gitu. Ini akan lebih menenangkan kita, Mbak. Iya, betul sekali sih, Pak. Oke, baik. Lanjut nih, Pak. Silakan. Apakah ada contoh kasus atau praktik baik di Kemenak DIY yang menunjukkan hasil positif dari pembangunan ZI sejauh ini? Begitu, Pak. Apakah ada? Saya kira banyak ya. Oke. Tentang contoh-contoh bahwa kita membangun masing-masing ASN di Kementerian Agama itu membangun integritasnya. Ya. Mungkin ada yang itu secara komunal, mungkin juga ada yang secara pribadi atau di dalam satker masing-masing. Kita tahu satker yang ada di Kanwil Kementerian Agama sudah mendapatkan predikat WBK WBBM. Ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kemudian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Yogyakarta, kemudian ada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo dan madrasah-madrasah lain. Dan masing-masing satker ini atau unit ini sudah membangun zona integrasinya dengan baik. Misalnya begini, zona integritas itu kan di dalam hal memberikan layanan kepada publik. Ya. Betul, Pak. Nah, kepada publik ini bagaimana siapapun yang dilayani, ya, misalnya bagaimana ada KUA, misalnya KUA Gedong Tengen nih misalnya, dia mengedepankan bahwa ini KUA yang ramah difabel misalnya. Ini kemudian mereka menunjukkan bahwa KUA Gedong Tengen ini benar-benar dari sisi Sarpras, kemudian dari sisi SDM, bahwa mereka juga siap untuk melayani disabilitas itu. Ada juga pribadi-pribadi yang mempunyai kemampuan ya di ASN di Kementerian Agama ini yang kemudian membuat inovasi di dalam pelayanan. Misalnya di KUA Bambang Lipuro. Ini saya dapat informasi ada seorang ASN yang dia inklusif membuat aplikasi yang memudahkan bagi calon pengantin yang difabel, gitu. Ini nanti bagi calon pengantin yang difabel itu kemudian bisa memanfaatkan teknologi yang disediakan, yang diciptakan oleh ASN ini di dalam proses pernikahan di KUA. Nah, kalau seperti ini, temuan-temuan seperti ini kan bagus. Ini sebagai bagian dari zona integritas, bisa dikembangkan, bisa dilaksanakan, bisa dikembangkan juga di KUA yang lain. Iya, betul, Pak. Ini contoh-contoh baik. Saya kira di masing-masing satker di DIY ini sangat banyak yang bisa kita contohkan bahwa kita memang benar-benar membangun zona integritas. Baik, Bapak. Wah, luar biasa, Sobat Religi. Baik, Pak. Ini adalah pertanyaan terakhir nih, Pak Bahij.
apa pesan Bapak kepada ASN, kepada mungkin masyarakat gitu, serta mitra kerja yang sudah mungkin Bapak sampaikan ataupun mitra lainnya tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik? Begitu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ini pesan ya atau pertanyaan terakhir tadi. Betul. Di dalam membangun zona integritas di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sekali lagi ini bukan hanya piagam ya, akan tetapi bagaimana zona integritas itu kita tumbuhkan di setiap ASN di Kementerian Agama, bahwa kita di dalam melayani itu kita bersih melayani dan memang tulus dari hati bahwa kita melayani, tidak pamrih apapun ya. Kemudian apa yang kita berikan kepada masyarakat itu memberikan kepuasan ke masyarakat bahwa apa yang dilayani kepada mereka itu benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tentu kita tidak tahu apakah apa yang kita berikan kepada masyarakat itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kita juga perlu ada feedback ya dari masyarakat, apakah hal-hal yang masih kurang dari kita sehingga perlu kita tingkatkan misalnya ya. Itulah salah satu bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara, dan kita yakini ketika kita memberikan layanan pengabdian kepada negara dan bangsa ini dengan baik, sebagaimana moto kita, ikhlas beramal. Iya. Itulah tujuan kita. Betul. Kalau kita sudah ikhlas itu ya berarti kita tidak memiliki pretensi apapun terhadap layanan kita. Dan yang terakhir, ketika kita memberikan pengabdian yang ikhlas kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat, tentu Allah Tuhan yang Maha Kuasa pun akan memberikan ganjaran balasan yang saya yakin 1000% akan memberikan ganjaran balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Betul sekali, Amin. Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Luar biasa sekali Sobat Religi perbincangan kita hari ini. Dari Bapak Ahmad Bahij kita belajar ya Pak bahwa sebenarnya zona integritas itu bukan hanya untuk mengejar administrasi saja dan stempel BPKW BBM, namun mungkin integritas itulah yang mungkin akan menjadi bisa dibilang apa ya Pak? Denyut nadi ya pelayanan publik yang nantinya bisa dirasa betul menjadi ruh yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas begitu ya Pak. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. obrolan inspiratif sekali ya teman-teman gitu. Semoga harapan kami dan mungkin harapan kita semua semoga nanti Kemenak DIY bisa menjadi garda terdepan Amin, untuk amin, memberikan pelayanan publik yang transparan, tulus dan juga mungkin melayani begitu Bapak. Baik. Sobat Religi, saya Farah. Terima kasih atas perhatiannya dan selesailah sudah sesi podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.